Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Apa yang dimaksud dengan aktivitas pengendalian? Itu maksudnya adalah satu kebijakan atau prosedur yang dibangun oleh organisasi untuk menjamin bahwa rencana yang dibuat oleh organisasi itu bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana kita membuat aktivitas atau membangun aktivitas pengendalian? Ada beberapa cara yang harus dilakukan. Ya, paling tidak yang pertama adalah kita melakukan pemisahan tugas dan fungsi yang memadai antar masing-masing elemen dalam organisasi. Kemudian yang kedua, tentu kita memberikan otorisasi kepada elemen-elemen tadi dalam pemisahan tugas dan fungsi, ya, yang tepat, ya, agar tidak melenceng. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tentunya mendokumentasi seluruh proses yang dilakukan oleh masing-masing elemen terkait dengan tadi risiko-risiko yang mungkin muncul. Kemudian yang keempat tentu harus diawasi, ya, kita lakukan pengawasan terhadap proses keseluruhan. Setelah kita pelajari beberapa hal, maka ada kemungkinan kebijakan yang lama ini perlu disempurnakan, sehingga yang berikutnya tentu kita harus membuat kebijakan baru untuk menyempurnakan kebijakan yang lama, ya, dalam aktivitas pengendalian ini, supaya beberapa celah yang kemungkinan nanti ada peluang-peluang masih lemah bisa kita tutupi, ya, sehingga meminimalkan terjadinya risiko-risiko yang sudah dianalisa di depan. Contohnya adalah seperti tadi waktu kita menganalisa risiko, contohnya kemungkinan risiko bawaan adalah pengajuan klaim asuransi. Bagaimana kita membuat aktivitas pengendalian supaya klaim asuransi ini tidak banyak keluar, atau klaim asuransi yang fiktif akan bisa muncul? Bagaimana caranya? Ya, tentunya tadi aktivitas yang harus dibuat adalah membatasi petugas-petugas yang khusus melakukan verifikasi terhadap klaim-klaim asuransi yang masuk. Gimana caranya? Ya, tadi verifikasi dilakukan, kemudian selain kepada petugasnya, kita juga harus membangun aktivitas pengendalian dengan cara melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang merupakan sumber timbulnya klaim asuransi tersebut. Ini contoh kalau tadi kita bicara risiko bawaan adalah perusahaan asuransi. Bagaimana kalau contohnya tadi adalah kelompok masyarakat dampingan yang rawan adanya risiko bawaan berupa teror karena dampingan maupun advokasinya? Ya, tentu aktivitas pengendaliannya adalah organisasi berusaha untuk melindungi kelompok dampingan ini dari teror, misalnya dengan cara pada saat kita melakukan pendampingan, masyarakat ini tidak ditempatkan di tempat yang banyak diakses orang atau dikenali orang, sehingga ini memungkinkan timbulnya risiko teror, sehingga ini harus ditempatkan di tempat yang aman. Nah, ini yang harus kita bangun di dalam merancang aktivitas pengendalian.